ini juga moving forward. Yang diambil dari Kolose pasal 2 ayat yang ke-7 yang bunyinya begini: hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam bertumbuh bersama dan melangkah maju bersama. Tetapi saudara, tema ini bukan hanya bagus pasal yang sangat berkembang di tengah-tengah jemaat. Saya mengingatkan supaya fondasi imannya itu kuat dalam Kristus. Moving forward, tantangan doktrinal tidak boleh membuat jemaat mundur atau statis. Sebaliknya, jemaat ini harus terus maju dengan penuh rasa syukur. Jemaat dipanggil untuk maju dalam misi Kristus, yaitu membawa Injil kebenaran kepada lebih banyak orang. Karena itu saudara-saudara, tema ini menyebarnya ajaran-ajaran yang sesat. Hari ini sejumlah saudara akan diwisuda, dan dalam konteks para wisudawan wisudawati, tema ini penting bahwa saudara setelah ini akan masuk dalam ladang pelayanan. Dan ingat, waktu saudara masuk ke sana, ajaran-ajaran sesat itu juga begitu banyak. Saudara-saudara, tidak ada yang paling berbahaya kalau saudara menganggap bahwa semua uang itu adalah uang asli. Saudara, ada orang yang paling gampang ditipu. Tidak ada yang bahaya kalau saudara menganggap bahwa semua perhiasan adalah perhiasan yang asli. Dan tidak ada yang lebih berbahaya kalau saudara menganggap bahwa semua ajaran pasti adalah ajaran yang benar. Ajaran sesat selalu ada di mana-mana. Sejak dari abad pertama kita bisa melihat bahwa ajaran sesat makin lama makin banyak, dan makin menjelang akhir zaman ajaran sesat makin banyak, dan itu sangat-sangat berbahaya. Mengapa saudara-saudara? Karena ajaran yang sesat itu sangat mirip dengan ajaran yang asli. Saudara, kalau mau buat uang palsu 100, uang asli 100.000 warna merah, uang palsunya warna apa? Hijau. Hanya orang gila yang percaya. Kalau mau buat uang palsu 100.000, ukurannya mesti sama, warnanya mesti sama, gambarnya mesti sama, hurufnya mesti sama, semua sama. Sampai kalau mata tidak terlatih, gampang ditipu. Iblis itu penipu hebat. Karena itu jangan pikir bahwa iblis akan memasukkan ajaran yang sama sekali frontal dengan ajaran yang benar. Tidak. Saya selalu berkata, kalau saudara mau meracuni orang, saudara mencampur nasi pada racun atau mencampur racun pada nasi? Apa bedanya, Pak? Kalau campur nasi pada racun, kalau campur racun pada nasi, nasinya banyak, racunnya sedikit. Satu tetes tidak berbau, tidak berwarna, mematikan. Tapi kalau campur nasi pada racun, nasinya satu biji, racunnya satu baskom. Hanya orang gila yang memakan. Iblis tidak sebodoh itu. Karena itu iblis pintar di dalam ajaran yang misalnya 99% benar, tapi 1% itu racun yang mematikan. Dan hanya mata yang terlatih yang bisa mendeteksi. Ini ajaran yang tidak benar. Nah, kamu sadar itu bahwa di tengah-tengah jemaat Kolose ada ajaran yang menyesatkan di sana. Dan karena itu seluruh nasihat di dalam surat Kolose ini, selain untuk hal-hal yang lain, tapi tujuan utamanya membekali jemaat di dalam menghadapi ajaran-ajaran sesat itu. Nah, saudara-saudara, maka dengan kata lain Paulus bilang begini, waktu ajaran sesat